semua, selamat datang di Mentari Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Cynthia Agustina akan menjelaskan mengenai materi PPh Pasal 21 pada mata kuliah Akuntansi Perpajakan di sesi Mentari kali ini. Baik, kita langsung saja masuk ke soalnya. Berikut merupakan soal mengenai perhitungan PPh 21 untuk MLM. Baik, kita bisa bacakan soalnya. Ahmad dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan mempunyai penghasilan berupa honor dari PT Torik sehubungan dengan kegiatan multi-level marketing atau MLM dari produk peralatan rumah tangga sebesar 40 juta rupiah pada bulan Februari tahun 2024. Pada perhitungan PPh pasal 21 untuk honor atas kegiatan multi-level marketing itu termasuk ke dalam honor bukan pegawai. Jadi perhitungannya dilakukan dengan diterapkan per masa pajak atau pada saat terutang, yaitu dengan cara penghasilan bruto dikali dengan 50% dikali dengan tarif pasal 17. Yang pertama, kita hitung perhitungan PPh pasal 21 untuk bulan Februari tahun 2024. Jadi, untuk penghasilan bruto pada bulan Februari adalah sebesar 40 juta. Ini didapatkan dari soal di sini, 40 juta. Lalu untuk PTKP tidak kawin dengan tidak ada tanggungan per bulan adalah sebesar 4.500.000. Ini sudah sesuai dengan ketentuannya. Dan penghasilan bruto dikurangin dengan PTKP menghasilkan penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan kena pajaknya ada sebesar Rp35.500.000. Lalu selanjutnya kita menghitung PPh pasal 21 dengan mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif progresif pasal 17-nya. Untuk penghasilan kena pajak Rp35.500.000 itu terkena lapisan pada perhitungan PPh pasal 21 5%. Jadi untuk PPh pasal 21 di bulan Februari tahun 2024 yang Ahmad tanggung adalah sebesar 5% dikali 35.500.000 sama dengan 1.775.000. Lalu selanjutnya kita buat penjurnalan untuk bulan Februarinya. Jadi biaya gaji sesuai dengan soal yaitu 40 juta ada di debit dan hutang PPh pasal 21 ada di kredit setelah kita cari yaitu sebesar 1.775.000 dan kas yang dikeluarkan untuk Ahmad adalah sebesar Rp38.225.000 karena telah dipotong dengan PPh pasal 21 pada bulan Februari. Selanjutnya kita masuk ke soal mengenai perhitungan PPh 21 atas pesangon. Untuk soalnya yaitu Pak Robert pensiun terhitung pada tanggal 1 Agustus tahun 2022. Ia menerima pesangon dari perusahaan sebesar 600 juta. Maka kita hitung besarnya PPh pasal 21. Untuk tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pesangon itu agak sedikit berbeda. Dia memiliki uh, tarifnya sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta rupiah. Lalu sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah, sebesar 15% atas penghasilan bruto di atas 100 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, dan sebesar 25% atas penghasilan bruto di atas 500 juta rupiah. Kita masuk ke perhitungannya. Untuk perhitungan yang pertama, itu adalah sesuai dengan ketentuan ini sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta rupiah. Berarti 0% dikalikan dengan 50 juta rupiah. Hasilnya sama dengan 0 rupiah. Lalu ini bersifat lapisannya kumulatif ya. Berarti untuk lapisan yang kedua sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta sampai dengan 100 juta rupiah. Berarti di sini 5% karena tadi sudah ditulis atas 50 jutanya, berarti ini 5% sisa tinggal 50 juta rupiah.
Karena maksimalnya adalah Rp100 juta dan tarifnya bersifat kumulatif, berarti di sini 5% dikali Rp50 juta, itu didapat 2.500.000, lalu selanjutnya sebesar 15% atas penghasilan bruto di atas 100 juta sampai dengan 500 juta. Jadi, karena pada lapisan awal, kita telah menghitung, mendapatkan tarif progresifnya dari Rp50 juta. Lalu pada, tarif yang kedua juga Rp50 juta, jadi sudah Rp100 juta yang dihitung pajaknya. Untuk sisanya dari biaya pesangon berarti kan sisa, Rp500 juta lagi yang belum dihitung PPh pasal 21-nya. Namun karena di sini ada batas maksimalnya adalah 500 juta dan kita telah menghitung 100 juta di sini, berarti untuk 15% itu dikali dengan Rp400 juta. Ini 15% dikali Rp400 juta, didapatkan Rp60 juta dari lapisan ini. Lalu, bisa kita hitung di sini 50 juta ditambah 50 juta ditambah 400 juta sama dengan 500 juta. Berarti untuk, sebesar 25%-nya itu, didapat Rp100 juta. 25% dikali Rp100 juta, didapat Rp25 juta. Maka dijumlahkan seluruhnya dari 0% sampai 5%, 15%, dan 25%, itu didapatkan PPh pasal 21-nya adalah sebesar Rp87.500.000 atas uang pesangon sebesar Rp600 juta. Maka jurnalnya adalah biaya pesangon sebesar Rp600 juta di debit, dan di kreditnya ada hutang PPh pasal 21 sebesar 87.500 dan pasnya adalah sebesar Rp512.500.000. Maka Pak Robert akan mendapatkan uang pensiun yang telah dipotong oleh PPh pasal 21 adalah sebesar Rp512.500.000. Baiklah, sekian penjelasan mengenai perhitungan PPh pasal 21 mengenai honor atas MLM dan juga PPh pasal 21 atas pesangon. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan, sampai jumpa di sesi mentari berikutnya. Terima kasih.